Shalom adik-adik, apa kabarnya? Wah, kita sudah lama ya tidak bertemu. Kakak harap kabarnya adik-adik baik-baik aja ya. Nah, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan dan menari buat Tuhan, sekarang tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah sudah siap? Pasti sudah siap dong. Nah, sore ini kita mau belajar dari seorang tokoh perempuan di Alkitab yang bernama Esther. Siapa ya Esther ini? Esther adalah seorang ratu yang pemberani. Kenapa ya dia bisa disebut sebagai ratu yang pemberani? Nah, mungkin kakak sedikit mengulang kembali kisah dari Ratu Esther ini ya adik-adik. Mungkin adik-adik sudah pernah dengar kisah dari Ratu Esther ini. Ratu Esther diangkat menjadi ratu oleh Raja Ahasveros untuk menggantikan ratu yang sebelumnya, yaitu Ratu Wasti. Singkat cerita adik-adik, di dalam istana ada seorang kepercayaan raja yang bernama Haman. Lalu raja menaikkan jabatannya menjadi pejabat tertinggi di istana. Tapi setelah Haman menduduki jabatannya, dia menjadi sombong. Haman juga meminta semua orang untuk sujud dan menyembah dia. Namun ada satu orang yang tidak mau sujud dan menyembah Haman, yaitu Mordekai. Mordekai adalah paman dari Ratu Esther. Setelah itu, Haman sangat marah kepada Mordekai dan bangsanya Mordekai, yaitu bangsa Yahudi. Karena Mordekai tidak mau sujud dan menyembah Haman, Haman merancangkan rencana jahat untuk memusnahkan Mordekai dan bangsanya. Nah, Mordekai tahu nih niat jahat dari Haman dan meminta bantuan kepada Ratu Esther untuk menyampaikan rencana jahat Haman kepada raja. Tapi saat itu adik-adik menemui raja sangatlah susah. Kalau tidak ada undangan dari raja, ya kita tidak boleh sembarangan masuk begitu aja. Dan saat itu, kalau raja tidak berkenan dengan orang yang ia temui, maka orang itu bisa dihukum mati. Dan akhirnya, Ratu Esther mencoba memberanikan diri untuk bertemu dengan raja dan menyuruh semua orang Yahudi untuk berdoa puasa. Lalu, Ratu Esther mengenakan pakaian ratunya untuk bertemu dengan raja di istana. Dengan besar kuasa Tuhan, ketika raja melihat Ratu Esther, maka berkenanlah raja kepada Ratu Esther dan mengulurkan tongkat emasnya ke tangan Ratu Esther. Lalu raja menanyakan apa maksud kedatangan dari Ratu Esther. Lalu Ratu Esther menjawab maksud dari kedatangannya, yaitu Ratu Esther mau mengundang makan raja dan Haman. Nah, di sini nih adik-adik poin dari firman Tuhan kita hari ini. Kita buka yuk Alkitab kita di Esther 7 ayat 1 sampai 10. Kakak ulangi ya, di Esther 7 ayat 1 sampai 10. Dalam perikop ini, Ratu Esther memberanikan diri untuk mengatakan kepada raja niat jahat dari Haman. Lalu datanglah raja dan Haman ke undangan makan dari Ratu Esther. Di tengah-tengah saat mereka makan, raja bertanya kepada Ratu Esther. Kita bisa lihat di ayat kedua nih adik-adik. Ya, kakak bacakan. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Esther. Apakah permintaanmu, hai Ratu Esther? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Nah, di situ raja menanyakan apa keinginan dari Ratu Esther. Lalu Ratu Esther menjawab pertanyaan dari raja. Kita bisa lihat di ayat yang ketiga dan yang keempat. Maka jawab Esther sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba.
dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Jadi maksudnya Ratu Ester mengatakan kepada raja kalau ada yang mau membunuh dan memusnahkan bangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Lalu raja kaget dengan jawaban dari Ratu Ester. Kita bisa lihat di ayat yang ke-5. Maka bertanyalah Raja Ahasveros kepada Ester, sang ratu, siapa orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Raja bertanya lagi kepada Ratu Ester, siapa orang jahat itu? Lalu dijawab kembali oleh Ratu Ester di ayat yang ke-6. Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Ya, jadi Ratu Ester bilang sama raja, orang jahat itu adalah Haman. Nah, di ayat selanjutnya, raja pun akhirnya marah kepada Haman dan Haman menuai apa yang ia perbuat, yaitu Haman dihukum mati. Nah, lalu apa sih yang dapat kita pelajari dari kisah Ratu Ester ini adik-adik? Yang pertama, Ratu Ester berani karena mengandalkan Tuhan. Kakak yakin saat itu Ratu Ester pasti juga punya rasa takut ya adik-adik, karena harus berhadapan dengan raja. Dan yang kita tahu saat itu berhadapan dengan raja nggak gampang ya adik-adik, nyawa adalah taruhannya. Keberanian Ratu Ester tidak hanya berasal dari dirinya sendiri, tetapi juga dari keyakinannya akan pernyataan Tuhan. Ratu Ester juga menyerahkan rencananya kepada Tuhan dengan cara mengajak semua orang Yahudi untuk berdoa dan berpuasa. Ya adik-adik, jadi sesulit apapun masalah yang kita hadapi, mungkin adik-adik berpikir sudah tidak ada jalan keluar dari masalah yang kita hadapi saat ini, namun kita mau belajar dari Ratu Ester, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dan menyertai kita. Senjatanya ada 2 adik-adik, yaitu berdoa dan percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua adik-adik, Ratu Ester berani membela kebenaran. Ratu Ester mempunyai keberanian penuh untuk mengatakan kepada raja tentang rencana jahat yang dibuat oleh Haman, dan akhirnya menyelamatkan nyawa pamannya dan bangsanya. Ya, terkadang mungkin kita masih suka takut untuk mengatakan kebenaran saat kita berada di lingkungan kita ya. Mungkin kita takut karena akan dimusuhi, dibenci. Mungkin kakak kasih contoh, kalau ada teman adik-adik yang berbuat salah, adik-adik akan diam aja atau berani mengatakan kebenarannya nih. Yang pasti karena kita anak-anaknya Tuhan, kita harus mengatakan kebenaran dengan jujur. Dengan demikian, kita bisa disebut sebagai pahlawan-pahlawannya anak Tuhan. Yang terakhir nih adik-adik, kita juga dapat belajar dari Haman, yaitu jangan sombong. Karena kesombongan Haman akan jabatannya dan meminta semua orang untuk menyembah dia, dan Haman juga mempunyai niat yang jahat. Akibatnya Haman dihukum mati. Di sini kita diingatkan kembali ya adik-adik, apapun yang kita punya saat ini, itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Contoh lagi adik-adik di sekolah dapat juara 1, atau adik-adik di sekolah jadi ketua kelas. Nanti kalau sudah dewasa, adik-adik di tempat kerja terus dapat jabatan yang tinggi, adik-adik harus ingat itu semua bukan dengan kuat gagah kita, tapi itu adalah pemberian dari Tuhan, ya, karena Tuhan
tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Nah, mungkin itu aja adik-adik yang dapat kakak sampaikan dari firman Tuhan pada sore hari ini. Kakak harap firman Tuhan sore hari ini bisa dapat dimengerti, ditanam di hati adik-adik dan di dalam pikiran adik-adik, dan yang terutama bisa adik-adik lakukan di kehidupan sehari-hari. Yuk kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kita boleh diingatkan kembali untuk selalu mengandalkan Engkau dalam masalah apapun yang kita hadapi saat ini Tuhan. Kita juga boleh diingatkan kembali untuk mengatakan kebenaran dengan jujur dan diingatkan kembali untuk tidak sombong dengan apa yang kita sudah punya saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan pada sore hari ini dapat ditanam di dalam pikiran adik-adik, dan adik-adik boleh melakukannya di kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Dadah adik-adik, sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.